That's the cellar. It's Phil. Three. Mengisahkan tentang keluarga bahagia dengan beranggotakan 4 orang. Di antaranya adalah Brian sebagai ayah atau kepala keluarga, kemudian dengan istrinya yakni Keira, beserta 2 anak mereka laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki dari pasangan Brian dan Keira adalah Steven, dan anak perempuan mereka adalah Ellie. Kisah ini berawal dari rumah baru yang mereka beli, hasil dari tawar-menawar di pelelangan, terletak di sebuah fixer atas. Dengan senang, mereka akhirnya memiliki rumah sendiri. Mereka segera pindah ke sana. Dengan senang hati mereka menjelajahi setiap ruangan yang tersedia di rumah tersebut. Dengan tempat yang cukup luas, tentu saja mereka akan betah tinggal di rumah tersebut. Sampai mereka menemukan sebuah gudang di sana. Ellie memasuki gudang tersebut sampai saatnya ayahnya akan masuk, namun pintu gudang itu tertutup dengan sendirinya. Ellie berteriak untuk dibuka, namun tak kunjung terbuka dan tak kunjung dibukakan oleh ayahnya karena tidak bisa dibuka. Ayahnya mencoba untuk membuka namun tidak bisa, hingga tak lama kemudian ruangan itu terbuka dengan sendirinya. Membuat Ellie sedikit kesal berada di rumah tersebut. Ia ingin untuk pergi dari rumah itu. Namun ibunya memberikan keterangan jika hanya ini rumah yang mereka punya dan layak untuk ditinggali. Ellie hanya pasrah mendengarkan ucapan dari ibunya itu, karena percuma juga untuk berdebat jika tak ada yang mendengarkan dirinya. Hingga suatu malam, Ellie menonton televisi, namun firasat tak enak mulai menyelimuti dirinya hingga lampu tiba-tiba mati dan seluruh ruangan gelap. Ibunya dan ayahnya sedang tidak berada di sana karena mereka harus pergi sebentar meninggalkan anaknya karena ada urusan bisnis di kantornya. Ellie menelpon ibunya dan mengatakan jika lampu rumah semuanya padam. Dan Keira menyuruh Ellie untuk turun ke ruang bawah tanah untuk menemukan sirkuit breaker dan memeriksa saklar listrik tersebut di ruang bawah tanah itu. Namun Ellie mengatakan jika dirinya ketakutan dan tak berani menuju sirkuit tersebut. Go down and check the circuit breaker. No, I'm scared. There's 10 steps to the bottom. Lalu Keira mengatakan bahwa tidak butuh waktu lama untuk turun ke sirkuit, hanya sekitar 10 langkah atau 10 anak tangga. Dan jika itu 10 anak tangga berarti dengan 10 hitungan sudah mencapai listrik atau sirkuit breaker tersebut. Tentu Ellie bisa melakukannya, dan jika sudah bisa bergegas untuk kembali lagi ke atas dan melanjutkan menonton televisi. Ketika Ellie turun perlahan-lahan sambil menelpon orang tuanya, dan Ellie sembari menghitung setiap langkah yang Ellie lakukan. 1, 2, You're doing great, Ellie. Keep counting. 3. Dengan menghitung dan dilangkah, ketika sambungan ponselnya bersama ibunya tiba-tiba terputus. Jadi pada Ellie, orang tuanya tahu bahwa hanya ada 10 anak tangga untuk mencapai sirkuit breaker di ruang bawah tanah tersebut. Tetapi ketika Ellie menghitung setiap langkahnya, Ellie sudah mencapai hitungan ke 30 bahkan 40-an, sehingga orang tuanya kaget. Kok bisa anak tangganya bisa 40 padahal yang mereka tahu anak tangganya hanya 10 saja. Ketika ibunya mendengar hitungan yang sampai ke 40 itu, orang tuanya kebingungan dan punya firasat yang tidak enak karena Ellie melanjutkan hitungannya tanpa henti. Hingga sambungan teleponnya bersama ibunya tersebut tiba-tiba terputus dan membuat Keira khawatir, dan akhirnya ia pulang dengan suaminya dan menuju gudang tersebut untuk mencari Ellie karena tidak ditemukan
di rumah. Ellie! Ellie! Namun di sana mereka tak mendapati Ellie. Di sana sepi. Brian menyalakan saklar dan mencari keberadaan Ellie yang menghilang secara misterius di rumah itu. Lebih tepatnya di gudang bawah tanah tersebut. Hingga Keira bertanya ke siapapun, dan pada saatnya Keira menemukan berbagai petunjuk, mulai dari simbol, tulisan di dinding, hingga gambar tengkorak misterius di gudang. Semuanya bak terukir secara misterius di dinding. Dan simbol-simbol itu lebih ke matematika kuno dan kimia kuno. Dan keluarganya juga merasakan bahwa ada entitas kuno dan kuat yang mengendalikan rumah tersebut. Mereka yang harus mereka hadapi atau beresiko kehilangan jiwa keluarganya kalau tidak mereka hadapi entitas kuno tersebut. Entitas ini terikat pada Leviathan serta Baphomet, dewa pagan yang terkait dengan okultisme. Leviathan adalah ular laut yang terkenal dalam teologi dan mitologi. Ini dirujuk dalam beberapa kitab seperti kitab Ibrani, termasuk Mazmur, Ayub, dan sebagainya. Sedangkan Baphomet adalah dewa yang diduga disembah oleh kesatria Templar yang kemudian dimasukkan ke dalam berbagai tradisi okultisme dan esoteris barat. Semua keluarga tersebut terlibat dalam penyelamatan Ellie yang telah dibawa di dunia lain melalui gudang yang seperti pintu portal. Lantas apakah mereka berhasil menyelamatkan Ellie? Tidak lama setelah itu, anaknya juga terpengaruh oleh Leviathan tersebut. Dia juga ikut menghitung secara tidak sadar dan didengar oleh ibunya. Dan akhirnya keluarga itu mencoba menyelamatkan keluarganya masing-masing, menyelamatkan Ellie, bapaknya dan anaknya, dan ibunya masuk ke dunia lain untuk menyelamatkan Ellie dan membawa Ellie ke dunia seperti dunia kita saat ini. Dan pada akhirnya keluarga tersebut selamat dari mistis atau supranatural dari perpindahan dunia lain tersebut. Steven.